Sahabat, tanaman cengkeh yang usia 3 tahun dapat rimbun kembali. Kemarin sudah saya kasih pupuk organik cair, ya, tapi penyiraman sudah tidak begitu intens, ya, karena saya sudah stop penyiraman. Dan buktinya di musim kemarau ini sangat tahan sekali terhadap cuaca panas. Yang disebut sekarang cuaca panas El Nino, ya, yang mengakibatkan suhu muka laut itu panas. Nah, alhamdulillah, tapi ya sangat sehat, subur, rimbun di musim kemarau. Nah, ini mulai rimbun kembali karena kemarin saya kasih organik, terus dibersihkan permukaan, ya. Oke, jadi di sini akan saya melakukan pemberian mulsa dari gelebok pisang untuk khusus tanaman cengkeh. Karena apa ya? Gelebok pisang yang tanam di sini itu tujuannya seperti itu, untuk nanti ya selain buahnya kita dimanfaatkan untuk konsumsi ataupun kita jual, ya kita gelebok pisangnya kita manfaatkan juga. Ya, nanti seputaran di video kesempatan kali ini akan saya bahas ya mengenai gelebok pisang yang saya belah dan maksud tujuannya supaya apa gitu ya pada tanaman cengkeh yang di kebun ini yang baru saya tanam di bawah usia 1 tahun. Terima kasih, simak terus videonya. Nah, di sini yang kemarin saya kasih gelebok pisang, bayangkan gelebok pisangnya sampai peot begini ya. Di musim kemarau ini untuk tanaman tanaman cengkeh yang usia di bawah 4 bulan, sahabat ya. Yang itu hari bikin tips agar tanaman cengkeh yang ditanam pertumbuhannya bagus, sehat, subur, dan dia cepat besar. Saya menggunakan gelebok pisang sebagai mulsa ya. Kenapa pakai mulsa? Karena begini sahabat ya, pakai mulsa gelebok pisang gitu ya. Karena tanaman cengkeh yang kita tanam biasanya itu memerlukan naungan, baik naungan dengan memakai paranet di lahan ataupun pakai pelapa dari daun kelapa itu ya, yang kelapa yang kering itu biasanya itu para petani gunakan secara manual. Tapi di sini enggak, saya nggak pakai naungan atas, sahabat. Di sini saya pakai gelebok pisang. Contoh gelebok pisang yang sudah saya siapkan, yang sudah saya belah. Kemudian akan saya timbun di sini. Karena sama seperti yang udah pohon cengkehnya yang di bawah tadi sudah usia lebih daripada 3 tahun. Alhamdulillah hidup. Walaupun di sini tidak ada sumber air ya. Ini bagi petani yang khususnya tidak memiliki sumber air di lahan. Makanya itu kenapa menanam tanaman cengkeh harus tumpang sari dengan tanaman pisang ya, sebagai tanaman tumpang sarinya. Selain tanaman tumpang sari untuk dijadikan mulsa gelebok pisangnya, tanaman tidak monokultur itu kan dia sangat lambat nanti diserang oleh bakteri pembuluh kayu yang seperti saya jelaskan di video saya sebelumnya ya, mengenai pembuluh bakteri kayu pada tanaman cengkeh. Karena indikasi di Indonesia indikasinya seperti itu, tanaman cengkeh itu yang mudah diserang oleh bakteri pembuluh kayu itu karena tanaman cengkeh yang monokultur. Nah, kalau kita tumpang sari dengan tanaman-tanaman yang lainnya, jadi akan melambat serangan bakteri pembuluh kayunya pada tanaman cengkeh. Karena di sini yang ditanam adalah pisang, pala, seperti jeruk, kopi, misalkan seperti itu ya. Jadi untuk bakteri pembuluh kayu itu menyerangnya secara lambat. Terus menggunakan pupukan yang berimbang dengan pupuk NPK, misalkan pupuk organik, ya. Itu supaya memperkuat daya tahan tanaman itu sendiri dari serangan-serangan penyakit ataupun serangan hama dan serangan cuaca kemarau seperti ini. Dan naungan mulsa yang saya siapkan di kebun untuk tanaman cengkeh di sini, dia memerlukan 2 periode. 2 periode berarti 2 kali musim kemarau. Lebih daripada 2 musim kemarau, dia akan memiliki daya tahan yang sangat kuat. Sudah diadaptif di lingkungan, akar sudah mulai banyak besar, terus tanaman juga mulai tumbuh dewasa, bisa beradaptasi di lingkungan. Terus kita melakukan penyiangan gulma. Ya, penyiraman butuh tapi tidak seintens pertama kali kita tanam gitu sahabat ya. Ini pengalaman saya, jadi tidak ada maksud untuk menggurui siapapun dalam penyampaian di video saya di sini, sahabat, mohon maaf ya. Kita berbagi pengalaman sekaligus saya mau melakukan perawatan pada tanaman cengkeh yang saya tanam ya, karena ditanam di sini kan semuanya itu pakai modal, jadi kalau kita dibiarkan tuh sayang, sahabat ya. Baik, saya akan lanjut melakukan pemberian mulsa pada tanaman cengkeh, karena tanaman cengkeh di sini mulsanya sudah kering, sahabat ya. Nah, dikasih mulsa bukan berarti kita tidak mau melakukan penyiraman. Tanda kutip ya, sahabat ya. Bukan berarti kita tidak mau melakukan penyiraman. Dikasih penyiraman ya.
selama 2 kali musim kemarau. Jadi untuk penyiramannya berapa kali dalam seminggu? Ya paling tidak lah 3 hari sekali saja sahabat untuk melakukan penyiraman. Apalagi kalau pakai mulsa. Bagaimana Om kalau nanti hujan, musim hujan mulsanya masih utuh, disingkirkan ya. Disingkirkan sahabat, tolong disingkirkan. Kalau memang ragu nanti diserang oleh hama rayap, disingkirkan. Tapi di sini selama saya menanam pohon cengkeh, alhamdulillah tidak diserang oleh rayap, karena rayap itu menyukai kelembapan ya sahabat ya, rayap tanah itu. Baik, saya akan lanjut ya sahabat, akan lanjut di sini melakukan pemberian bebok yang sudah dibelah sahabatnya, yang sudah dibelah. Ini buktinya selamat sahabatnya, jarang melakukan penyiraman tuh, alhamdulillah selamat tanaman cengkehnya. Karena gedebok pisang ini mengandung air, selain mengandung fosfor ataupun vitamin B1, kan bisa menggemburkan tanaman juga itu dari fosfornya. Nah ini kan basah, nanti dikasih ya, kasih penyiraman. Dan ini alhamdulillah sudah saya kasih penyiraman ya. Jadi mohon maaf, bukan berarti saya ngasih gedebok pisang di sini tidak memberikan air sama sekali, enggak sahabat ya, dikasih aja. Jadi 2 periode aja kita harus wajib melakukan penyiraman selama usianya di bawah 2 tahun usia masa tanam. Lebih daripada 2 tahun, apalagi sudah 3 tahun, dia memerlukan air ya. Jadi tidak banyak intensitasnya ya. Jadi sudah saya bahas masalah ini sebenarnya. Cuma saya akan menginformasikan kembali bahwa di musim kemarau ini ya, yang disebut musim kemarau badai El Nino yang pemanasan suhu muka laut, ternyata tanaman cengkeh saya masih kuat. Dan ini untuk varietasnya Zanzibar. Ya, pertama saya tanam mungkin 50 cm. Dan ini akan cepat rimbunnya. Percaya sama saya ya, nanti kalau musim hujan rimbun. Setelah terimbun nanti diperlebar ya. Perlebar terasering-nya, digemburkan agar nanti ada unsur hara di dalam yang mengendap, bisa diserap kembali oleh akar tanaman durian cengkeh saya di sini. Kalau memang unsur haranya tidak diserap banyak ya. Jadi bantu penyerapan unsur hara dengan pupuk dolomit, super dolomit itu yang kemarin tuh ya. Kasih itu membantu penyerapan, selain membantu menetralkan pH tanah pada sekitar permukaan tanaman cengkeh di sini sahabat ya. Jadi baik, hanya itu saja sedikit tips dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan lakukanlah penyiraman paling tidak 3 hari sekali ya sahabatnya, tidak banyak, 3 hari sekali. Bahwa bukti yang sudah saya lihatkan di video saya sebelumnya, atau yang tadi saya lihat pertunjukan kepada kawan, bahwa tanaman cengkeh ini sudah mulai besar dan sudah ada yang berbuah juga. Yang banyak, yang bagus-bagus juga tidak saya shoot sengaja di video ini karena waktu ya tidak mengizinkan. Dan waktu dan kesempatan insya Allah akan saya shoot yang udah tanaman 4 tahun, 3 tahun, bahkan yang udah dewasa. Seperti biasa sudah saya tunjuk ya di video-video saya sebelumnya seputaran tanaman cengkeh, bagaimana cara membuahkan supaya lebat, bagaimana tanaman cengkeh tidak diserang oleh bakteri buluh kayu, seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi hanya itu saja sedikit dari saya. Jangan lupa untuk penyiramannya disediakan ya, paling tidak 3 hari sekali. Ini gedebok pisang ataupun mulsa di bawah ini supaya mengurangi penguapan ataupun disebut evaporasi pada lahan ya sahabat. Jadi dibantu kelembapannya di musim kemarau sama gedebok pisang. Jadi ingat ya, sekali lagi saya sampaikan, nanti kalau ada hujan disingkirkan, tolong ya sahabat ya. Musim hujan tiba, ini masih utuh, gedebok pisangnya disingkirkan. Kalau bisa dibersihkan, harus running di permukaannya, bila perlu digemburkan, diperlebar lagi. Baik, agar cepat besar tumbuhan. Jadi baik, hanya itu saja sedikit tips dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk tanaman cengkeh. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya sahabat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tidak ada maksud untuk menggurui siapapun. Jadi jika ingin ada yang bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan saya balas semampunya saya. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan, serta dukungannya, like, share, dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan Allah SWT balas semua kebaikannya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya seputaran tanaman. Dan salam hormat Rudian Putra, salam petani Indonesia. Terima kasih dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.